Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan online pertama yang saya bikinkan videonya untuk pola desain perangkat lunak. Kita masuk minggu ke-6, akan membahas mengenai creational pattern. Masih di creational pattern, tapi untuk implementasi metode builder. Oke, kita masih di tahap pertama. Untuk sebelum UTS ini kita akan menyelesaikan creational pattern. Jadi builder adalah creational pattern yang terakhir dan akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Oke, ini review lagi. Kita telah menyelesaikan ini insya Allah pada hari ini. Factory method dan abstract factory telah dibahas minggu lalu. Singleton pertemuan pertama, prototype yang kedua, builder hari ini insya Allah. Dan selanjutnya setelah UTS kita akan bahas satu persatu implementasi dari structural dan behavioral pattern. Oke, ini review factory method dan abstract factory method. Karena kita telah diselingi 1 hari libur, pertemuan sebelumnya libur, saya yakin mahasiswa terkena penyakit amnesia. Jadi mungkin perlu saya review, tapi secara singkat saja. Apa sih sebenarnya perbedaan dari factory method dan abstract factory? Hasil kuisnya sangat membanggakan. Ada yang telah menganalisis dengan sangat kompleks, ada juga dengan sangat sederhana. Tapi intinya apa? Perbedaan antara factory method dan abstract factory. Yang perlu kalian ingat adalah perbedaannya adalah pada tingkat keumuman dari abstract factory. Ingat, abstract factory itu lebih umum. Kata kuncinya abstrak, lebih abstrak. Sesuai dengan definisi Gang of Four, dia mengatakan bahwa abstract factory ini, dan banyak dari kalian yang sudah membahas juga, abstract factory ini factories of factory. Jadi factory itu apa? Pabrik. Jadi abstract factory ini katanya pabriknya pabrik. Oke, pabriknya pabrik. Jadi kalau dibandingkan dengan factory method, dia merupakan pabrik yang menciptakan langsung final produknya. Misalnya shape factory, produknya itu ada circle, rectangle, dan square gitu kan. Dia menciptakan langsung seperti itu. Kalau kita membahas dengan abstract factory, dia diangkat lagi ke lebih abstrak, lebih umum. Jadi dia membuat pabriknya. Si abstract factory ini, dia membuat pabriknya. Ada shape factory, ada color factory. Nah, jadi ketika kalian ingin memecahkan suatu masalah, ternyata itu bisa diangkat lebih abstrak lagi. Pemecahan masalahnya bisa sampai tingkat keumuman yang bisa kalian tarik kesimpulan lebih tinggi atau lebih umum gitu. Dan itu sulit ketika kalian bisa mengimplementasikan sampai ke tingkat yang paling umum. Itu kan? Itu digunakan abstract factory. Jadi intinya bedanya adalah tingkat keumuman abstract factory yang lebih tinggi dibandingkan factory method. Oke? Saya ingin kalian paham dulu, itu dasar dari perbedaan abstract factory dan factory method. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita mengenai creational pattern. Builder. Apa itu? Menurut definisi Gang of Four, bahwa intinya builder konsep itu membedakan antara proses konstruksi dari
proses pembuatan suatu objek yang kompleks. Jadi proses konstruksinya yang sama itu bisa menghasilkan representasi yang berbeda-beda. Saya ulangi lagi, jadi proses konstruksinya sama, tapi hasilnya bisa berbeda-beda. Untuk lebih membumi, ini contoh real world example-nya, contoh di dunia nyatanya, bayangkan proses pembuatan PC rakitan. Jadi ada customer yang ingin membuat suatu PC sesuai dengan keinginan dia, laptop sesuai keinginan dia. Ada hard disknya, prosesornya, RAM-nya, dan itu prosesnya bisa sama, proses konstruksinya, tapi representasinya berbeda-beda sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Nah, oke, itu dulu yang kalian pahami mengenai konsep dari builder. Bagaimana dengan implementasinya? Oke, ini dan implementasinya. Lihat tanda-tanda panahnya. Diamond ini maksudnya aggregation antara director dan builder. Kemudian ada concrete builder, ada product. Produk adalah hasil akhir yang ingin diciptakan. Kemudian ada director. Director ini yang mengarahkan. Dia tahu step-stepnya untuk menciptakan suatu produk. Oke, concrete builder ini apa? Concrete builder ini proses konstruksinya. Proses konstruksinya di concrete builder. Sementara builder itu sendiri apa? Builder itu ibaratnya yang menyimpan spare part-nya gitu, di builder. Oke, concrete buildernya, prosesnya, dia butuh asupan dari builder. Direktur yang tahu langkah-langkahnya. Dan yang mengarahkannya direktur. Produk hasil akhirnya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh kelas diagramnya. Salah satu contohnya, bandingkan dengan yang sederhana. Kita lihat di sini ada 6 kelas. Ini juga nanti akan menjadi tugas praktikum kalian. Ada direkturnya, klien kelasnya ini, mainnya ada di sini, builder pattern example. Kemudian lihat buildernya itu berupa interface. Oke, buka-buka lagi pelajaran tentang interface. Kemudian ini sangat langsung yang mengacu ke builder tadi apa? Yang mengacu ke builder disebut dengan concrete buildernya. Nah, inilah apa tadi saya sebutkan. Concrete builder ini adalah proses konstruksinya. Nah, jadi ada 2 concrete builder yaitu car dan motorcycle. Jadi ini nanti akan menghasilkan produk akhirnya. Jadi produk ini bisa dapat berupa motorcycle ataupun car. Oke, sampai sini paham? Saya harap seperti itu. Ini penjelasannya kalau kalian ingin lebih memahami. Oke, ini saya tekankan lagi pada saat implementasi builder, berarti pada suatu objek bisa jadi terdapat lebih dari satu kelas builder. Maksudnya lebih dari satu kelas concrete builder. Ini ya. Jadi concrete buildernya ada 2 nih di sini. Bisa jadi car, bisa jadi motorcycle. Atau misalnya kalian ingin prosesnya ingin menghasilkan beca, bisa saja kalian bikin concrete kelasnya beca misalnya gitu. Jadi sesuai dengan proses konstruksinya. Oke, implementasinya berbeda-beda. Kemudian setiap implementasi dari kelas builder menghasilkan representasi objek yang berbeda-beda. Dan hasilnya pun akan berbeda tentunya ke produknya. Jadi kalau misalnya concrete builder dari car, dia akan menghasilkan
mobil. Concrete builder dari motorcycle, dia akan menghasilkan motor. Kemudian desainnya akan lebih modular. Jadi mudah untuk menambahkan builder baru. Seperti saya katakan tadi, kalau ingin menciptakan beca, produknya bikin concrete buildernya beca. Oke, dan proses konstruksi menjadi independen dari komponen yang membentuk objek, sehingga proses konstruksi objek lebih mudah dikontrol. Jadi kalau misalnya mau modifikasi, langsung ke concrete buildernya saja. Tidak perlu sampai ke buildernya dirubah. Oke, jadi apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kamu bisa membuat objek yang kompleks perlahan-lahan dan bisa vary the steps, maksudnya membedakan langkah-langkahnya tergantung dengan concrete buildermu. The same construction process can produce different products. Jadi dari satu builder yang sama diturunkan ke concrete builder yang berbeda tentunya, tapi nanti hasilnya tetap berbeda gitu. Tapi buildernya tetap sama, spare partnya sama intinya kan. Oke, kemudian internal representation-nya bisa kalian ubah sesuai dengan concrete buildernya. Oke, sekarang silakan kalian lakukan praktikum. Di penjelasan singkatnya untuk praktikum, silakan buat kelasnya seperti ini. Telah saya bikinkan juga dokumen template-nya dan dikumpulkan di Ellen hari ini juga. Seperti biasa pukul 4 sore, batas waktu pengumpulannya. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum. Presensi akan saya siapkan chat room, tapi untuk tugas tetap ditunggu sampai hari ini jam 4 sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.